Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, dimanapun kalian berada, kini kita akan kembali mendengarkan satu buah kisah yang sangat menarik. Pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengisahkan seorang penggali kubur yang menyetubuhi mayat. Diusir Rasulullah, tapi dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang pemuda Madinah, pekerjaannya adalah penggali kubur pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemuda tersebut tidak hanya menggali kubur, tapi juga mencuri barang berharga yang dikubur bersama mayat. Dalam kitab Turatun Nasihin karya Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir, pemuda Madinah ini mencuri barang milik mayat yang dianggap berharga. Setelah keluarga mayat meninggalkan kuburan, dia akan kembali menggali untuk mendapatkan barang berharga tersebut. Dia akan menggali dan mengambil kain kafan jenazah jika kain itu dianggap berharga. Lalu pada suatu hari dia menggali kubur untuk seorang gadis yang cantik jelita. Begitu suasana sudah sepi, ia pun menggali kuburan gadis itu dan diambil kain kafannya. Ketika sedang mengambil kain kafan gadis tersebut, dia melihat kecantikan dan keindahan tubuh mayat gadis tersebut, yang akhirnya dia pun melampiaskan syahwatnya kepada mayat gadis tersebut. Setelah selesai menggauli jenazah itu, pemuda ini langsung merasakan kegelisahan. Dia merasa dikejar-kejar dosa, maka dia pun memutuskan untuk datang ke masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Di sana dia bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah dia mengucapkan salam kepada Sayyidina Umar, maka dia bertanya dengan penuh rasa takut, "Apa pendapatmu jika ada orang yang berzina?" Sayyidina Umar menjawab, "Jika dia sudah menikah, dia hukum rajam sampai mati. Jika belum menikah, maka akan dicambuk 100 kali dan diusir dari kampung selama 1 tahun." Lalu pemuda itu bertanya lagi, "Bagaimana jika seorang itu menzinai mayat dan orang itu belum menikah?" Mendengar pertanyaan itu, Sayyidina Umar terdiam sejenak. Kemudian Sayyidina Umar berkata, "Sungguh keterlaluan. Aku tidak bisa membayangkan seberapa besar dosanya. Siapa gerangan yang melakukan dosa sekeji seperti itu?" Dengan penuh rasa takut, pemuda itu menjawab, "Aku sendiri, wahai Umar. Apakah Allah masih mau mengampuni perbuatanku?" Sayyidina Umar terdiam lagi dan langsung masuk ke dalam masjid dan menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada dalam masjid heran melihat kondisi Sayyidina Umar yang seperti itu. Setelah mengucapkan salam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Sayyidina Umar, "Apa yang membuatnya bersedih seperti itu?" Maka Sayyidina Umar pun menjawab, "Ya Rasulullah, di luar sana aku menjumpai seorang pemuda yang membuat bulu kuduku berdiri dan dia ingin bertobat dari dosanya." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Sayyidina Umar bin Khattab untuk mengajak pemuda tersebut. Pemuda tersebut menangis terseduh-seduh sehingga membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penasaran dan bertanya, "Mengapa engkau menangis, wahai anak muda?" Lalu pemuda itu menjawab, "Aku telah banyak dosa. Aku takut jika Allah akan marah kepadaku, ya Rasulullah." Rasulullah kemudian bertanya, "Apa engkau telah menyekutukan Allah atau engkau membunuh orang yang tidak bersalah?" Pemuda
itu menjawab, "Tidak ya Rasulullah, aku tidak pernah melakukan kedua perbuatan itu." Rasulullah SAW terus berusaha menghibur anak muda itu dan berkata, "Ketahuilah olehmu anak muda, Allah akan mengampuni dosamu sekalipun dosamu sebesar 7 kali lipat langit dan bumi. Apakah dosamu sebesar Ummul Kursi?" Lalu pemuda itu menjawab, "Lebih besar dari itu ya Rasul." Rasulullah SAW bertanya lagi, "Apakah sebesar arsy?" Sambil menangis pemuda itu menjawab, "Aku kira lebih besar dari itu ya Rasul." Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, "Sebenarnya dosa apa yang telah kau lakukan? Maka katakanlah kepadaku." Pemuda itu berkata, "Sungguh aku malu mengatakannya." Rasulullah SAW berkata lagi, "Jika tidak kamu katakan, maka dosa itu akan tetap membebani jiwamu." Pemuda itu terdiam sejenak dan mulai memberanikan dirinya untuk mengatakan apa yang telah dia perbuat. Pemuda itu bercerita, 7 tahun aku bekerja sebagai penggali kubur. Namun suatu ketika ada mayat kaum Ansor. Dia masih gadis dan sangat cantik. Secara diam-diam ku gali kembali kuburannya dan ku buka kain kafannya. Pada awalnya aku ingin meninggalkannya, tapi syahwatku bergelora. Maka ku lampiaskan juga syahwatku ini. Lalu setelah itu aku tinggalkan begitu saja. Namun setelah beberapa langkah aku tinggalkan kuburan itu, tiba-tiba mayat itu bangkit dan berkata, "Sungguh celaka engkau wahai pemuda. Apakah engkau tidak malu kepada Tuhan yang kelak membalasmu di hari kiamat?" Pada saat itu semua orang dituntut balas. Engkau membiarkan aku dalam keadaan telanjang dan berhadas besar di hadapan Tuhanku. Mendengar pengakuan pemuda tersebut, seketika Rasulullah SAW berdiri dan berkata, "Wahai pemuda fasik, tempatmu memang pantas di neraka. Keluarlah dari tempat ini." Maka pemuda itu keluar dengan hati yang hancur dan jiwa yang tidak bersemangat. Tidak ada harapan baginya untuk pengampunan dari dosanya. Sebenarnya dia ingin bertaubat dengan sebenar-benarnya kepada Allah. Dia terus melangkah tanpa tahu arah dan tujuan. Sementara Rasulullah SAW ingin mendengar langsung petunjuk dari Allah tentang peristiwa yang baru saja beliau dengarkan itu. Di sisi lain, pemuda itu sampai di sebuah gua di gunung. Di sana dia sambil menangis dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berjanji tidak akan keluar dari gua itu sebelum Allah mengampuninya dan menyampaikannya lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.